Minasan konnichiwa. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fonologi bahasa Jepang. Kira-kira ada apa aja yang akan kita pelajari? Mari kita simak bersama di slide berikutnya. Baiklah, kita amati gambar berikut ini terlebih dahulu. Berhubungan dengan ilmu fonologi, pasti kita akan membahas tentang organ ucap. Organ ucap itu dihasilkan oleh pembicara melalui media yaitu udara, kemudian diterima oleh pendengar melalui organ pendengaran. Hal yang ingin diungkapkan menjadi kata lalu dihasilkan bunyi suara. Dalam bunyi suara disampaikan lewat udara, kemudian bunyi suara tersebut diterima oleh telinga, kemudian dipahami sebagai kata. Dalam hal ini, hal yang ingin diungkapkan menjadi kata, lalu dihasilkan bunyi suara, terbentuklah fonetik artikulatoris. Dan bunyi suara yang disampaikan lewat udara itu menghasilkan fonetik akustis. Kemudian bunyi yang sudah diterima oleh telinga kemudian dipahami sebagai kata menghasilkan fonetik auditoris. Pertama-tama, ketika manusia berpikir ingin menyampaikan sesuatu, maka manusia harus memilih cara untuk menyampaikannya. Apabila cara tersebut ada dalam kata untuk mengutarakan hal yang ingin disampaikan yang terlintas di kepala, maka harus memilih kata dan memaparkannya dengan urutan yang tepat. Kemudian, pada ragam lisan, bunyi bahasa dihasilkan dengan menggunakan otot yang kemudian mengirimkan getaran lewat udara. Dengan begitu, bunyi bahasa yang disampaikan lewat udara akan sampai ke telinga lawan bicara. Getaran udara ditangkap oleh gendang telinga melalui syaraf lalu sampai di otak dan pendengar menyusunnya menjadi gagasan dan memahaminya sebagai kata-kata. Dari proses komunikasi yang disebut ragam lisan inilah diketahui bahwa dalam penelitian bunyi bahasa ada 3 sudut pandang yang perlu dilakukan. Yang pertama, bagaimana organ manusia, misalnya otot, bergerak dan menghasilkan bunyi bahasa. Yang kedua, bagaimana keadaan secara fisik bunyi bahasa di udara. Yang ketiga, bagaimana manusia memahami bunyi bahasa yang disampaikan melalui udara. Dari ketiga sudut pandang tersebut, penelitian tentang bunyi bahasa masing-masing disebut fonetik artikulatoris, fonetik akustis, dan fonetik auditoris sesuai pada gambar pada slide sebelumnya tadi. Fonetik artikulatoris mempelajari bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia.
Cabang fonetik ini sangat penting bagi seorang ahli bahasa, peneliti bahasa, pelajar, dan pengajar bahasa, karena fonetik artikulatoris memberikan kepada mereka kepandaian mengucapkan bahasa serta mencatat apa yang didengarkannya dari seorang informan atau mesin perekam dengan tulisan fonetik. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai gelombang bunyi dengan alat khusus, misalnya spektograf bunyi. Kita dapat mempelajari ciri-ciri gelombang bunyi bahasa melalui gambar-gambar yang menunjukkan ciri frekuensi, intensitas, dan waktu dari bunyi bahasa tertentu. Selanjutnya, fonetik auditoris menyelidiki bunyi bahasa sebagai suatu yang diterima oleh pendengar. Cabang ini umumnya menjadi objek studi ahli syaraf. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Kencono. Organ yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa disebut organ ucap. Sedangkan organ yang digunakan untuk menangkap bunyi disebut organ pendengaran. Ketika kita menghasilkan bunyi bahasa, bagaimana kita menggerakkan bagian tenggorokan dan organ ucap? Mari kita ucapkan pa. Lalu, jika kita mengamati apa yang terjadi ketika mengucapkannya, maka kita akan mengerti yang terjadi adalah pertama-tama bibir bagian atas dan bawah menutup. Kemudian udara keluar dengan kuat dari dalam mulut dan bibir terbuka. Kalau begitu, selanjutnya mari kita coba dengan huruf ta. Kita akan mengerti bahwa kali ini bukan bibir, melainkan ujung lidah menempel dan menutup ke sekitar gigi atas dan gusi atas. Lalu bagaimana dengan ba? Pergerakan mulut sama dengan pa, tetapi ba dan pa tidak sama. Kalau begitu, di manakah perbedaannya? Memang sulit untuk diamati secara langsung, kan tetapi perbedaannya terdapat pada bergetar atau tidaknya otot yang disebut pita suara yang ada di dalam tenggorokan, bagian di sekitar jakun pria. Pada pa, pita suara mulai bergetar setelah bibir terbuka, sedangkan ba, pita suara bergetar sejak sebelum bibir. Selanjutnya, bagaimana dengan huruf da? Sama seperti ta, terjadi penutupan menggunakan ujung lidah dan bagian gigi atas juga gusi atas. Perbedaan dengan ta sama seperti perbedaan pa dan ba yang ada pada bagian tenggorokan. Selanjutnya kita coba amati huruf ma. Arus udara ditutup dengan kedua bibir, sama seperti pa dan ba. Kemudian bergetarnya salah satu bagian tenggorokan juga sama seperti pa dan ba. Kalau begitu, di manakah perbedaan dari kedua hal yang sama dari ba? Ketika mengeluarkan nafas, cobalah agar penutupan arus udara tidak terganggu. Dengan begitu, ketika mengucapkan ba, udara akan terperangkap di dalam mulut. Sedangkan ketika mengucapkan ma, akan terjadi dengungan atau tanpa melodi. Dan udara akan keluar lewat hidung.
Pada intinya, perbedaan terdapat pada keluar atau tidaknya udara lewat hidung. Ta dan na juga memiliki hubungan yang sama. Selanjutnya, coba kita lihat pada huruf fu. Ketika mengucapkan huruf fu dengan lembut, bibir atas dan bawah berperan. Kemudian tidak ada getaran di tenggorokan. Sama seperti ba, tetapi berbeda dengan pa. Tersisa sedikit celah tetapi di tengah-tengah tanpa ada penutupan. Di celah sempit itu udara mengalir. Karena itu, selama celah itu dijaga, bunyi tersebut akan terus berlanjut. Bagaimana dengan huruf sa? Berbeda dengan fu tentunya. Kali ini bibir dalam keadaan terbuka. Sebaliknya justru berhubungan dengan ujung lidah dan sekitar gigi atas dan gusi atas. Tidak ada getaran di tenggorokan, tetapi berbeda dengan ta. Alur udara tidak sepenuhnya ditutup. Ada sedikit celah dan udara keluar lewat celah tersebut. Bunyi dari bagian awal sa juga dapat berlanjut. Dari pengamatan tersebut diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dari bagian awal huruf pa, ta, ba, da, ma, na, fu, sa sebagai berikut. Ada tidaknya kekasan ditunjukkan dengan tanda positif dan negatif. Udara sepenuhnya terperangkap dalam mulut. Terdapat getaran di tenggorokan. Udara keluar lewat hidung. Menggunakan bibir atas dan bawah. Menggunakan ujung lidah dan gigi atas atau gusi. Jadi, fonologi dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mengkaji tentang fonem-fonem dan aksen suatu bahasa. Menurut KBBI Daring, fonologi merupakan bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Hai, korema desu. Otsukare sama deshita. Mata laishu.